Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyul ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook dimanapun antum berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melanjutkan pelajaran materi tajwid yang bisa ana bagikan pada antum semuanya sesuai dengan apa yang ana pahami dan pelajari. Dan mudah-mudahan antum semuanya selalu memupuk semangat dalam mempelajari dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita agar sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum ana lanjutkan memberikan pemaparan materi ataupun penyampaian pelajaran tajwid, yang perlu disampaikan dan ditanamkan niat dalam hati kita semuanya. Tujuan kita untuk mempelajari tajwid adalah untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas bacaan kita, bukan menilai orang lain. Perlu Anda sampaikan ini karena ada di luar sana orang menilai, orang yang mempelajari tajwid, sebagian orang mungkin orang mempelajari tajwid, mempelajari tafsir Al-Quran agak garang ataupun agak terlalu tajam menilai bacaan orang. Oleh karena itu perlu ditanamkan dalam hati kita. Cukup kita mengoreksi bacaan orang yang langsung berhadapan dengan kita. Kalau ada kesalahan orang yang di luar yang mesti diperbaiki, silakan diperbaiki bacaannya, namun jangan dituju orangnya, agar kita lebih selamat, lebih bersih hati kita, dan kita lebih fokus dalam memperbaiki kualitas bacaan tajwid pada lisan kita dan juga orang yang kita hadapi di dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ini tertanam dalam hati kita, karena semua bidang agama pada hakikatnya dipelajari adalah untuk memperbaiki diri sendiri, kemudian memperbaiki orang lain yang kita hadapi langsung, tidak mempergunjingkan orang lain yang salah bacaannya. Mudah-mudahan berfaedah. Sebagai pengantar saja di pagi hari ini, yang Anda terangkan adalah pelajarilah tajwid, pelajarilah cara baca Al-Quran untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, penglafazan huruf-huruf Al-Quran kita, dan juga berbagi ilmu pada orang lain, bukan untuk menilai bacaan orang yang disebutkan orangnya namun orang yang tidak ada di hadapan kita. Yang silakan dicontohkan bacaan-bacaan orang yang salah namun tidak dituju pada orang-orang individu, hanya mengambil contoh bacaannya dan jangan disebutkan nama orangnya, agar lebih bersih hati kita, sehingga kita lebih leluasa ataupun lebih peluang hati kita untuk memperbaiki bacaan kita dan juga mengajarkan pada orang lain. Itu nasihat pribadi dan tertuju untuk pribadi Anda sendiri pada hakikatnya, dan juga memberikan faedah nasihat untuk para teman-teman Facebook dimanapun antum berada. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita telah tuntas dalam membahas sifat-sifat ataupun hampir tuntas pada sebenarnya hampir tuntas dalam membahas sifat-sifat huruf hijaiyah. Hanya tersisa di sini adalah masalah dengung. Tersisa di sini adalah masalah sifat dengung, yang seperti yang Anda janjikan kemarin. Ada sifat terakhir yang harus disampaikan juga pada antum semuanya dan juga menambah pemahaman bagi Anda sendiri, itu mengenal dengung. Seperti judul yang Anda tulis dalam status live Facebook di kesempatan pagi ini, mengenal dengung.
Yang maksud di sini mengenal dengung adalah bukan mengenal poin-poin dengung, bukan mengenal poin-poin dengung yang biasa kita dengarkan. Namun di sini lebih identiknya adalah masalah sifat dengungnya, lebih fokus pada sifat dengungnya. Kalau mengenai masalah dengung, poin-poin dengung seperti istilah ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki ataupun iklab ataupun idgham bigunah dan lain sebagainya, masalah dengung bukan fokus pada masalah itu, tetapi adalah dalam sifat dengungnya, dalam sifat dengung. Pembahasan ini saya ambil dari kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, sesuai yang Anda pahami pada antum semuanya. Yang pertama dijelaskan adalah definisi dari gunnah atau dengung itu. Definisi dari gunnah atau dengung. Kita lihat dari secara istilah saja. Kalau secara bahasa berbeda pendapat ulama dalam sumber maknanya secara bahasa, dan juga secara istilah pada hakikatnya juga ada perbedaan pendapat dalam mengungkapkan mendefinisikan gunnah ini. Anda simpulkan saja yang dikatakan di sini, yang diambil definisinya oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau Hidayatul Qari. Beliau mengatakan gunnah itu adalah suara mendengung. Ya, itu bahasa Indonesia. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah sulit juga. Suara mendengung yang terdapat pada huruf nun dan mim. Terdapat pada huruf nun dan mim. Suara mendengung yang terdapat pada huruf nun dan mim secara mutlak. Taib, itu dengung. Definisi dengung. Mungkin sebagian antum juga heran kenapa identik dengan nun dan mim saja. Karena memang dengung itu memang berada pada nun dan mim. Atau kepengen ditambah pada tanwin yang dibaca wasal. Nah, lain lagi, dengung itu pada hakikatnya terdapat pada nun dan mim. Kalau pengen ditambah juga mungkin bisa ditambah pada tanwin baris 2 yang dibaca wasal. Maka dengung terdapat pada tempat-tempat tersebut, pada nun baik berharokat ataupun sukun ataupun bahkan bertasydid. Gitu juga untuk mim, baik berharokat, baik bersukun ataupun bertasydid. Sifat dengung, sifat gunnah. Baik, berarti dapat kita simpulkan sementara dengung itu bersumber pada atau berada pada nun, pada mim, yang tidak bisa dilepaskan pada mim, pada nun dan mim. Sifat gunnah, sifat dengung tidak bisa terlepas dari nun dan mim, karena dia adalah sifat lazim, sifat bawaan dari nun dan mim. Oleh karena itu, dalam mempraktikkan mim, coba sekarang ketika menirukan pada antum semuanya, baca nun tanpa harokat, tahan saja bunyi nun, tutup hidungnya, pasti tertahan. Oleh karena itu bunyi sifat gunnah adalah bawaan dari nun dan juga mim. Coba baca mim, tahan hidungnya, maka tidak akan keluar bunyi mim. Atau na sebelum terucap fathahnya itu, coba pasti tidak akan keluar.
Baik. Dan ini bukan belum masalah makhraj. Sumber dengung adalah atau sifat dengung itu terdapat pada nun dan mim, tidak ada pada huruf yang lainnya. Tidak ada pada huruf yang lainnya. Pada nun dan mim. Atau pengen ditambah juga pada harokat tanwin yang dilanjutkan. Pada hakikatnya itu adalah nun juga. Dan tidak pada huruf lain. Oleh karena itu pada lam tidak boleh dengung. Pada waw juga tidak boleh dengung. Pada ain yang juga sering barangkali ada bunyi gunnahnya, bunyi sengau ke hidung, maka ainnya keliru. Jadi tanamkan sekarang kesimpulan awal adalah nun atau gunnah itu sifat gunnah bawaan dari nun dan mim, baik berharokat, sukun ataukah tasydid dia. Sebagai contoh yang telah diperhatikan tadi. Baik. Yang berikutnya makhrajnya. Makhraj nun. Kalau tadi bawaannya, sifat bawaan adalah pada nun dan mim. Kalau nun makhrajnya ya pada ujung lisan ke gusi atas. Kalau mim di dua bibir yang dirapatkan. Itu makhraj nun dan mim. Kalau di sini masalah makhraj gunnah. Makhraj gunnah itu adalah di khayshum. Makhraj gunnah adalah di khayshum, sebagaimana yang telah disampaikan pada pelajaran masalah makhraj beberapa waktu yang lalu pada antum semuanya. Makhraj ada 17. Yang pertama adalah bunyi, yang terakhir adalah bunyi ada khayshum. Khayshum yang dimaksud khayshum adalah rongga paling dalam pada hidung. Rongga paling dalam pada hidung. Itu makhrajnya. Aqsal anfu, rongga paling dalam, bukan di luarnya ini, tapi rongga paling dalam. Rongga paling dalam pada hidung. Itu makhraj dari nun. Maka nun keluar dari sana. Oleh karena itu ketika baca nun, walaupun lisannya sudah ditempelkan ke ujung lisan ke gusi atas, posisi lidah sudah pas, namun sifat aslinya di hidung tadi. Nah. Tidak akan bisa keluar karena sifat bawaannya. Kalau tanpa ke rongga hidung paling dalam untuk mengucapkan nun, maka nun tidak ada. Baru saya tempelkan ujung lisan ke gusi saja. Begitu juga untuk mim. Rapatkan bibir. Kalau mau mengeluarkan suara, pasti otomatis ke rongga hidung. Oleh karena itu disampaikan tadi penekanannya, gunnah adalah sifat bawaan, sifat asli, sifat lazim pada nun dan mim. Untuk membuktikan seperti yang saya sampaikan tadi, coba rapatkan bibir. Rapatkan bibir, mau mengeluarkan suaranya, tutup hidung. Pasti tidak akan keluar. Kemudian lepaskan pencetan hidungnya, alirkan suara untuk mim. Masih tersumbat. Na. Tutup hidung, pasti tidak akan keluar. Oleh karena itu bawaan dari sifat bawaan, sifat asli atau lazim dari nun dan mim. Namun tadi kita poin ketiga tadi yang sampaikan adalah makhraj gunnah itu, bukan makhraj nun. Makhraj gunnah adalah rongga terdalam, rongga paling dalam dari hidung yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah khayshum. Baik, mudah-mudahan untuk paham dengan definisi pengenalan sementara, pengenalan awal ini. Kita beralih ke pembahasan tingkatan dengung, maratib gunnah, maratibil gunnah, tingkatan jenjang gunnah. Banyak sebenarnya pendapat ulama, namun ana membacakan apa yang ada di dalam Idatul Qori saja, yang secara kesimpulannya saja.
jumhur ulama mengatakan ada 5 tingkatan untuk dengung. 5 tingkatan untuk dengung. Untuk sifat gunnah tadi. 5 tingkatan untuk sifat gunnah. Tingkat yang paling atas adalah, tingkat paling tertinggi adalah ketika nun dan mim bertasydid. Ketika nun dan mim bertasydid. Tingkatan pertama adalah ketika nun dan mim bertasydid. Sama halnya ketika nun sukun bertemu dengan nun. Itu sama. Penting nun yang bertasydid. Nun sukun bertemu dengan nun. Atau tanwin bertemu dengan nun. Yang dibaca menjadi nun tasydid juga nanti. Kemudian nun sukun bertemu dengan mim. Atau mim sukun bertemu dengan mim. Maka yang penting mim bertasydid dan nun bertasydid yang dibaca. Bukan penyebabnya. Kalau penyebabnya nanti insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan dibahas secara detail. Penyebab dan caranya, cara mengungkapkannya. Sekarang sifatnya, kita fokus pada sifat gunnahnya. Sifat gunnah yang tertinggi, derajat gunnah yang tertinggi adalah ketika nun dan mim bertasydid. Sebagai contoh, innal muslimina, innal muslimina, innal muslimina. Maka sifatnya, sifat kekuatan dengungnya, sifat gunnahnya lebih tinggi. Sebagai contoh yang lain, inni tubtu ilaik, inni tubtu ilaik. Atau contoh lain, yamunnuna alaik, yamunnuna alaik. Contoh untuk mim, hammat bih, hammat bih. Wa minal yam, begitu berhenti pada mim bertasydid. Wa minal yam. Atau contoh lain, wa indahu ummul kitab. Atau contoh yang lain, alif lam mim, mim tasydidnya. Dan untuk huruf tadi, huruf muqatta'ah tadi dikiaskan seperti membaca mim bertasydid. Kita tidak akan merinci dalam masalah penyebab-penyebab ini. Insyaallah pada suatu waktu yang lain nanti kita akan merinci pempoingan masalah idgham gunnah ataupun idgham mutamatsilan dan lain sebagainya. Derajat yang atau tingkatan yang kedua untuk gunnah yaitu ketika idgham naqis. Ketika idgham naqis, sebagai contoh nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw. Maka atau mim sukun bertemu dengan ba, sebagian para ulama. Mim sukun bertemu dengan ba. Maka bunyi dengungnya naqis atau gabungnya dengan naqis. Secara ringkas itu idgham, menggabungkan bunyi nun sukun ke dalam ya
dengan tidak sempurna. Sehingga juga karena lisan tidak bertempat tertekan ke gusi lagi, atau bibir tidak rapat secara total lagi ketika membaca mim bertemu dengan ba, maka derajatnya turun dari yang nun tasdid tadi atau dari mim tasdid tadi menjadi lebih rendah kualitas gunnahnya, sifat gunnahnya. Faman ya'mal, berbeda hanya dengan nun tasydid tadi. Innama derajatnya lebih di bawah dari nun yang bertasydid tadi. Jadi nun sukun, nun yang diidghamkan secara naqis tidak sempurna. Nun sukun bertemu dengan ya, atau tanwin bertemu dengan ya, atau nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun tanwin bertemu dengan waw, maka sifat gunnahnya di bawah dari nun tasydid atau mim bertasydid. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika diikhfakan, disembunyikan nunnya. Nun sukun bertemu dengan 15 huruf. Nun sukun yang bertemu dengan 15 huruf. Itu minkum, antum, indallah, kuntum, sebagai contoh. Atau contoh lain, insan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, insan, kata insan. Insan. Maka bunyi dengunya, bunyi gunnahnya, sifat gunnahnya lebih rendah daripada faman ya'mal tadi. Contoh yang lain, min syarril waswasil khannas, maka dia diikhfakan. Kalau ikhfa derajatnya nomor 3, lebih rendah lagi daripada nun bertasydid, dan juga ketika nun sukun yang naqis tadi bertemu dengan ya, bertemu dengan waw, bertemu dengan ya dan bertemu dengan waw. Baik. Ya, ada perbaikan sedikit, koreksian untuk mim sukun bertemu dengan ba, posisinya di sini, posisi yang nomor 3 karena ikhfa. Mim sukun bertemu dengan ba, posisinya derajat yang ketiga. Mim sukun bertemu dengan ba. Sebagai contoh, fahkum bainahum, karena mim sukun direnggangkan bibir sedikit ketika bertemu dengan ba, tidak dirapatkan total. Berbeda hanya ketika idgham kamil tadi, yang nomor 1 sebenarnya, membaca mim sukun bertemu dengan mim, maka akan dibaca dalam mim bertasydid juga. Baik. Derajat yang keempat, sebelum masuk ke derajat keempat, derajat pertama tadi, tingkatan pertama tadi, ketika bertasydid, ketingkatan kedua ketika bergabung secara naqis, itu nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu waw, atau tanwin bertemu waw, atau ya. Yang ketiga ketika ikhfa, jadi ikhfakan nunnya atau tanwinnya atau mimnya diikhfakan bertemu dengan ba. 3 tingkatan pertama tadi, itulah dengung yang kita kenal. Itulah dengung yang kita kenal selama ini. Maka derajat yang pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga, kadarnya semuanya 2 rakaat. Kadarnya semua 2 rakaat. Yang membedakan ketiga tadi bukan kadarnya, bukan kadar lamanya dengung, yang 2 rakaat dengung. Namun yang dituju tadi dalam masalah tingkatan tadi adalah kualitas gunnahnya, kualitas sifat gunnahnya, bukan lamanya dengung, bukan lamanya kadar dengung 2 rakaat. Karena itu perlu Anda tegaskan,
Derajat pertama tadi, derajat tertinggi ketika bertasydid, nun tasydid atau mim tasydid, apapun penyebabnya. Kemudian ketika yang idgham naqis, nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw, atau tanwin bertemu waw atau ya, maka itu di bawah derajat kualitas gunnahnya, sifat gunnahnya. Yang ketiga adalah ikhfa, nun sukun bertemu dengan 15 huruf atau mim sukun bertemu dengan ba. Itu derajat ketiga. 3 derajat pertama tadi lama kadarnya dengung sama-sama 2 rakaat semuanya. Baik. Derajat keempat. Derajat keempat ketika nun sukun yang izharkan, yang jelaskan. Di antara adalah nun sukun bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Dalam istilah tajwid yang biasa didengarkan oleh kaum muslimin adalah izhar halqi. Izhar halqi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Maka itu derajat yang keempat. Karena itu bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka tidak boleh keliru dalam baca nun sukun bertemu dengan ain atau nun sukun mim sukun bertemu dengan ta tadi. Maka an'am nun sukun bertemu dengan ain, maka keliru yang bacanya kalau dibaca siratal ladzina an'amta, keliru. Berikan haknya, memang hak gunnahnya ada pada nun sukun yang bertemu dengan ain. Atau contohnya juga dalam surat Al-Bainah, radhiyallahu anhum, nun sukun bertemu ha, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka hak dari nun ada gunnahnya, radhiyallahu anhum, hanya saja tak sampai kadarnya 2 rakaat dengung seperti tingkatan 3 yang pertama tadi. Mim sukun seperti itu juga, siratal ladzina an'amta, ada sifat gunnahnya. Atau contoh yang lain yang lebih jelas, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, nun sukun yang tidak dengung, yang keluar dari 3 tingkatan pertama, 3 kondisi yang pertama tadi. Masuk hal di sini adalah termasuk di sini ketika waqaf dan nun, waqaf dan mim. Maka keliru orang baca kalau baca seperti ini, mengambil kualitas sifat dengungnya pada dengung. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Tambahan gun sifat dengung pada di ujung, sifat dengung yang bertambah, maka itu keliru. Dia berikan haknya sekadarnya, sekadar untuk nun sukun, sekadar untuk nun sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu saja kadarnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in, maka keliru. Karena kadarnya adalah kadar derajat yang keempat tadi, kualitas sifat gunnahnya. Atau mim sukun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil,
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan baca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka keliru. Hanya kadar yang keempat yang tidak sekadar lamanya pada tiga tingkatan pertama tadi. Baik. Kita beralih ke tingkatan kelima, sifat gunnah yang terendah, bahkan bisa dikatakan tidak gunnah, namun tetap ada bawaannya karena disampaikan tadi ada sifat asli bawaan dari nun dan mim adalah gunnah. Maka ketika yang terendah adalah ketika mim dan nun yang berharokat. Mim dan nun berharokat. Walaupun antum tidak mensengajakan dengungnya, gunnahnya, dia akan terbawa sendiri. Ketika antum baca nun, na, ma, na, ni, nu, sama saja, ada sifat gunnahnya. Ma, mi, mu, maka sama saja, tetap ada sifat gunnahnya. Maka keliru, dan mungkin jarang lah orang memperhatikan membaca mim berharokat ada sifat gunnah yang berlebihan. Sebagai contoh, Malik, ya, karena tidak mungkin orang baca seperti itu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin. Maka untuk tingkatan kelima ini jarang orang keliru. Namun tetap juga dijelaskan karena itu ada sifat bawaannya dengung. Sifat bawaan dari nun dan mim adalah ada sifat gunnahnya. Baik. Itu tingkatan dari gunnah. Tingkatan dari gunnah ada 5. Anda simpulkan kembali. Yang tertinggi adalah nun dan mim bertasydid. Apapun penyebab tasydidnya, baik nun sukun bertemu nun, baik nun tasydid itu sendiri, langsung nun yang bertasydid, atau nun sukun bertemu dengan nun, atau tanwin bertemu dengan nun. Sama juga halnya mim bertasydid, apapun penyebabnya, mim sukun bertemu dengan mim, atau tanwin bertemu dengan mim, atau nun sukun bertemu dengan mim. Maka dia sama, penting dibaca dalam mim dan nun yang bertasydid. Derajatnya paling tinggi, paling jelas sifat gunnahnya. Yang kedua, ketika nun dan nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw, maka itu idgham naqis, bergabung dengan tidak sempurna ke waw, atau bergabung dengan tidak sempurna ke ya, maka derajat nomor 2. Yang ketiga, ketika ikhfa, nun sukun bertemu dengan 15 huruf ikhfa, atau mim sukun bertemu dengan ba, maka itu derajat nomor 3, kualitas sifat gunnahnya. Dan 3 tingkatan pertama ini adalah itu yang dengung yang kita kenal selama ini, yang dibaca 2 harokat dengung, kadar lama dengungnya semuanya tidak boleh beda, tidak boleh berbeda. Anda tekankan kembali yang membedakan tingkatan mereka tadi bukan lamanya dengung, tetapi kualitas sifat gunnahnya. Yang keempat, ketika dia berharokat sukun yang bertemu dengan 6 huruf untuk huruf tenggorokan, untuk nun sukun, dan termasuk di sini tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, dan juga mim sukun yang tidak bertemu dengan mim dan ba, maka kualitasnya sama. Karena itu yang saya contohkan tadi secara alfil tadi. Yang kelima, yang terakhir adalah walaupun antum tidak sengaja untuk mendengungkannya, pasti akan terbawa juga dengungnya. Itu ketika nun dan mim berharokat yang tanpa tasydid, karena tasydid sudah kita bahas pada poin nomor 1, tingkatan nomor 1. Jadi mim dan nun yang berharokat mutlak, berharokat saja. Taib, itu sifat dengung, sifat gunnah yang mesti antum ketahui. Oleh karena itu penekanan sekarang ketika menjumpai nun sukun yang bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, maka dia harus dijelaskan. Berbeda hal ketika nun sukun bertemu lam dan ra, itu udah pembahasan lain. Karena itu berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin.
Kalau sekarang pembahasan kita lebih fokus pada sifat gunnah. Sifat gunnah adalah bawaan asli dari nun dan mim, hanya saja bertambah kadar lamanya ketika penyebab tadi, tingkatan tadi. Tingkatan ketika nun bertasydid, ketika nun sukun bertemu waw dan ya, atau tanwin bertemu dengan waw dan ya. Kemudian ketika nun sukun bertemu dengan ikhfa yang 15 dan juga mim sukun bertemu dengan ba. Ya, 3 tingkatan pertama ulangi lagi, tidak masalah karena itu mesti ditanamkan. Nun tingkatan afan. Ketika nun dan mim bertasydid, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dan ya. Kemudian ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 atau mim sukun bertemu dengan ba, kadar ketiga tingkatan itu sama 2 rakaat semuanya. 2 rakaat dengung lama dengungnya, tidak boleh beda. Yang membedakan mereka adalah kualitas sifat gunnahnya. Sifat gunnah yang terdapat dari rongga hidung. Yang derajat keempat, nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan yang 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka itu haknya adalah tingkatan yang keempat, sifat gunnahnya, dan tidak boleh 2 rakaat lama kadar gunnahnya. Kemudian yang terendah kali, yang paling rendah adalah ketika berharokat, berbaris. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum semuanya, kaum muslimin wal muslimat, walaupun singkat, namun insyaallah apa yang Anda sampaikan di kesempatan ini berfaedah untuk antum semuanya. Anda akan contohkan, Anda pilihkan ayat yang banyak dengung barangkali di juz 30 saja. Anda contohkan di surah Al-Jin, di surat juz 29 surah Al-Jin. Anda akan contohkan bagaimana penerapan dengung nun tasydid yang ada di sini dan juga dengung yang kondisi yang lain. Beberapa ayat saja barangkali Anda contohkan untuk antum semuanya. Ini sebelum Anda contohkan, berarti selain nun dan mim yang berharokat, huruf selain nun dan mim tidak boleh sengau, itu maksudnya. Ain tidak boleh sengau, lam tidak boleh sengau, ha, sad, dan lain sebagainya. Selain nun dan mim ketika berharokat, jangan disengaukan, jangan dibawa ke rongga hidung. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Baik, barangkali itu 6 ayat Anda tentukan dalam kualitas derajat sifat gunnah yang bisa diperhatikan dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami apa yang Anda sampaikan pagi ini, silakan diputarkan kembali nanti dari rekaman video di Facebook ataupun di YouTube. Nanti insya Allah akan Anda sharing pada antum semuanya dari pembahasan di pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.